saya nabrak gini, saya salto gitu. Saya udah, wah mati nih saya. Saya itu mulai sepeda memang dari kecil, dari SD ya, dari SD. Saya masih ingat betul pertama kali dibelikan sepeda oleh ayah saya itu BMX, sepeda BMX. Itu kira-kira kelas 5. Kelas 5 berarti saya tahun sekitar 80-an, 85. Wah, rasanya seneng banget tuh, setiap hari dipakai, ke sekolah dari rumah dipakai. Kemudian setelah saya menikah, sampai saat dewasa kemudian menikah, saya belum tahu hobi saya apa waktu itu. Tapi saya beli sepeda, dan di situ saya menemukan rasa kesenangan saya waktu kecil itu. Saya kayak menemukan sesuatu masa kecil saya yang waktu dulu saya temukan sekarang gitu. Nah, oh, berarti memang saya itu senang sepeda ya, bersepeda. Akhirnya saya putuskan saat itu saya spesifik hobinya bersepeda. Sekarang tujuan hobi saya selain olahraga juga seneng ya, rekreasi, bisa pergi kemana-mana bersepeda gitu. Saya mulai awal bersepeda tahun 2019 memakai MTB. Setelah itu ada pandemi, banyak sekali bermunculan penghobi sepeda. Jadi sangat banyak sekali teman-teman yang goes, baik itu MTB, Sally maupun road bike. Terus tahun 2019 akhir, karena banyak teman-teman yang berpindah ke sepeda road bike, maka kita juga mengikuti tren sepeda road bike. Kenapa road bike? Nah ini, dulu saya tuh nggak tahu road bike itu seperti apa, belum pernah. Saya dulu sepedanya MTB, biasanya memang MTB. Sepeda SD saya juga kan BMX. Zaman saya kuliah itu ya MTB, Polygon Strada waktu itu. Karena biasanya murah dan harganya murah. MTB kan murah mas. MTB itu dengan harga 5 juta ya, sekarang ya sekitar 6 juta ya. Itu sudah dapat spek yang bagus. Jadi cukup kalau untuk olahraga kota-kota aja. Itu masih oke kalau pakai MTB. Cuman kekurangannya kalau dia jarak jauh itu effortnya lebih besar dibanding road bike. Kalau road bike itu ibaratnya ya, sekali kayu set gini, sepedanya bisa agak jauh. Kalau MTB sekali kayu ya jalannya deket-deket gitu dan nggak bisa ngebut. Nah, saya waktu itu teman kok seneng ada yang punya RB, saya nyobain kok enak, terus akhirnya beli. Pas nyobain itu memang uang ya itu. Dari dulu saya cuma sepedanya cuma deket-deket, cuma dalam kota. Kalau naik RB bisa ke Borobudur PP aja sendirian berani naik RB dan nggak capek, dan waktunya lebih singkat. Walaupun saya sepedanya paling ya rata-rata 30 paling kecepatannya. Jadi tapi itu sudah, kalau MTB kan cuma 15 itu rata-rata. Jadi hampir 2 kali lipat kecepatan. Jadi effortnya lebih besar MTB dibanding RB. Jadi itu kenapa akhirnya saya memilih RB road bike. Karena mungkin untuk menempuh perjalanan yang jauh bisa kita hitung jarak tempuh maupun waktunya. Maka dari itu untuk yang populer di event-event balap lokal, nasional maupun internasional itu road bike. Saya lebih suka menemukan kesenangan waktu modifikasi, kan bisa sesuai keinginan saya. Barang ini mau pasangnya pasang apa, mereknya apa, jenisnya apa, kayak lebih menantang daripada beli jadi gitu di toko. Lebih menantang kalau ngerakit ya, istilahnya ngerakit kalau di sepeda itu. Kalau saya biasanya untuk perawatan sepeda ini semuanya kita mempunyai bengkel khusus, baik itu di Pedro Speed Shop Budean maupun di sini Mas Nur, Jalan Atas KM7. Biasanya servis di situ untuk semua sepeda saya. Nah, kalau latihan biasanya sendiri apa sama teman-teman, Pak?
Kalau dulu saya bareng atlet-atlet Jogja itu, tapi lama-kelamaan mereka tambah kenceng, saya tambah keler. Ini kemana nih? Puter aja nggak? Kamu tekan dulu. Oke, ya. Jadi kalau RB itu kelihatan Mas, kalau siapa yang sering latihan sama rajin latihan atau yang enggak. Kalau yang enggak, pasti dia kewer-kewer itu artinya pasti di belakang. Sebenarnya orang itu kalau rajin latihan mesti banter, kenceng dan stamina tubuh, karena latihan itu untuk meningkatkan detak jantungnya teratur ya. Kakinya juga kuat ya ototnya gitu. Kalau jarang latihan itu sangat terlihat. Jadi sepeda RB khususnya ya, kalau mau staminanya bagus atau terjaga dengan baik ya, itu minimal seminggu 2 kali latihan, itu minimal. Kalau udah nggak latihan cuma 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, itu sangat drop sekali. Nanti kalau diajak jalan-jalan sepedaan sama temen pasti paling belakang. Ya kalau suka dukanya saya bersepeda ya, dengan komunitas itu saya senangnya bisa ketemu berbagai macam orang ya, dengan berbagai macam karakter, dari usianya, kemudian pekerjaannya, itu dengan sangat gampang gitu. Asal kita kumpul gitu, ngobrol sepeda harus mesti nyambung, terus bersepedaan, terus ketawa-ketawa, mampir makan, itu saya seneng punya relasi atau punya kenalan banyak. Kalau kejadian unik itu saya bersepeda bareng teman-teman ya, sekitar 8 orangan gitu, naik RB semua ya, ke Kaliurang di Gua Jepang itu. Nah, bareng-bareng dari bawah gitu, jelas saya tuh waktu itu kurang latihan gitu, jadi saya paling belakang. Naik RB set, udah sampai atas, masih di bawah itu deket di tiket itu gerdu. Saya nunggu di situ, orang udah pada nyampe atas, udah sampai tujuan. Saya diem gitu, minum. Saya udah putus asa mau pulang aja Pak ya, tapi terus ayo semangat ya, akhirnya naik lagi bisa sampai ke atas. Mungkin karena saya saking senengnya tadi waktu berangkat paling belakang ya, saya pulangnya tuh turunnya paling duluan, saya nggak mau kalah, saya nggak serem. Saya turun dari Kaliurang nggak serem, pokoknya terabas aja semua. Terus gitu sampai belokan kan kelok-kelok tuh Kaliurang gitu. Pakai kencengnya gitu, ada orang nyebrang motor. Saya rem gitu, tabrak, terus saya yang nabrak. Saya nabrak gini, saya salto gitu. Saya udah, wah mati nih saya. Lalu saya udah masih pakai helm, alhamdulillah pakai helm. Yang saya agak malu dan unik juga lucu, itu waktu awal-awal saya pakai road bike, pakai sepatu klit. Itu pernah terjatuh saat nanjak ke Klangon. Karena mungkin untuk tanjakan Klangon tidak ada turunannya saat ke sana, jadi kita mau berhenti sudah tidak kuat, terus kita mau nyagak lupa kalau pakai klit, terus jatuh. Ini saya dapatkan di Klaten ya, frame-nya dikirim. Itu kondisinya nggak bagus ini, frame gitu, ropos, banyak karat. Kemudian saya cat ulang, kemudian karena saya pengen pakai group set yang bagus ya, yang baru ya, modern. Kalau sepeda zaman dulu itu nggak bisa dipasangi sebenarnya group set zaman sekarang, harus ada modifikasi. Nah ini dipotong nih Mas, ini saya potong di las ya, di tempat las, ini dipotong, dipasangin ini tempat untuk naruh RD ini, ini khusus. Kalau aslinya berarti udah nggak asli lagi nih. Kalau aslinya nggak bisa dipasangin ini, nggak bisa dipasangin. Karena saya pengen tetap pakai group set yang baru, yang modern, jadi saya harus modifikasi itu. Ini dipotong, ini dipasang baru, disambung lagi di las, terus baru dicat. Ini merek spesialis SL4 Pro. Ini biasanya saya pergunakan untuk medan datar atau flat, untuk jarak jauh, karena untuk cranknya ini menggunakan 53T, untuk sproket belakangnya 28. Jadi untuk kecepatan kita menggunakan spesialis SL4 ini.
kebetulan kita di sini juga Ketua ISI Sleman saya. Terus selanjutnya kita juga pengurus Pengda ISI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau untuk kepengurusan ISI Sleman kebetulan kita yang periode 2023-2027 ini barusan dilantik. Yang intinya yaitu untuk mencari pembalap-pembalap muda berbakat dari Kabupaten Sleman, baik itu dari MTB, sepeda BMX, sepeda downhill maupun road bike, untuk kita cari, untuk kita bina, kita prioritaskan untuk Popda Daerah Istimewa Yogyakarta. Seandainya juara Popda nanti bisa kita ikutkan ke Prapon maupun PON, atau mungkin untuk yang lebih tinggi nanti bisa kita ikutkan ke SEA Games ataupun Asian Games. Baiknya menggunakan helm. Itu sangat karena kepala ini kan lunak ya tulangnya, kalau kena aspal yang pasti kalahnya ya. Jadi saya pakai helm alhamdulillah nggak apa-apa. Terus pakai sepatu juga, sepatu road bike. Jadi kalau kena gesekan aspal kakinya nggak lecet. Pakai sarung tangan juga. Jadi safety memang tetap diutamakan kalau mau olahraga, apapun olahraganya itu. Apapun olahraganya harus sebaiknya safety. Harapannya ke depan ya masyarakat lebih menyenangi olahraga, khususnya kalau saya ini sepeda ya, mudah-mudahan lebih banyak orang lagi yang sadar akan kesehatan, kemudian melakukan aktivitas olahraganya dengan bersepeda. Kadang ada orang gini mas, oh sepeda itu mahal, apalagi road bike mas, road bike itu kan terkenal mahalnya sebenarnya. Tapi nggak semua road bike itu mahal kok, nggak semua. Buktinya saya sekarang pakai sepeda, ini sepedanya nggak mahal, sepeda besi itu nggak mahal. Tergantung kita aja. Makanya kita tentukan prioritas kita atau tujuan kita olahraga itu apa. Kalau saya tujuan saya ya, dengan usia saya seperti ini, saya tujuannya untuk mencari kesehatan dan kebugaran. Mungkin untuk yang pertama kami mengajak atau menghimbau kepada rekan-rekan yang mungkin belum berhobi sepeda untuk hobi sepeda, supaya yang pertama yaitu menyehatkan badan kita yang pertama. Yang kedua seperti yang kita sampaikan di awal juga memperbanyak teman, karena terus terang aja teman-teman saya menjadi banyak sekali dari berbagai latar belakang, dari berbagai golongan, juga gara-gara karena kita bersepeda.